Inilah bumi yang kita kenal, semua yang kita miliki, semua yang kita pedulikan, termasuk tempat tinggal, belajar, bekerja, sosialisasi, dan segala duka cita berasal dari planet ini. Bagi sebagian besar manusia, dari yang besar sebesar bumi hingga yang kecil seperti negara, kota, atau desa, merupakan cakupan seumur hidup seseorang. Namun bumi hampir segalanya bagi kita. Tapi seberapa kecilnya bumi dibandingkan dengan semesta alam yang maha luas ini? Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari telusuri cerita hari ini. Mari kita mulai dari jarak terdekat, yaitu bulan, yang tidak jauh dari pandangan mata kita. Sebagai benda langit yang paling dekat dengan bumi, bulan sudah tidak asing lagi bagi manusia. Saat malam cerah, kita selalu bisa melihat terangnya bulan yang menggantung di langit. Dalam berbagai video simulasi, kita juga bisa melihat jarak dan bentuk bulan yang mengorbit bumi. Tapi tahukah Anda, kalau bulan tidaklah sedekat yang terlihat dari bumi, jarak sebenarnya antara keduanya adalah sekitar 384.400 km. Jarak ini, Anda dapat menempatkan 30 bumi lagi di antara bumi dan bulan. Jika Anda berkendara dari bumi ke bulan, Anda memerlukan waktu hampir 160 hari berkendara non-stop dengan kecepatan 100 km per jam untuk sampai ke sana. Jarak yang sedemikian jauhnya dan sepertinya tidak bisa dilintasi manusia ini ternyata bisa diwujudkan. Manusia telah berhasil mendarat di bulan sejak tahun 1969. Dari tahun 1969 hingga 1972, pernah 6 kali melakukan pendaratan di bulan. Saat ini, hanya Amerika Serikat, bekas Uni Soviet, India, dan Tiongkok yang berhasil mengirimkan wahana antariksa ke permukaan bulan. Selain itu, karena bulan mengorbit bumi dalam orbit elips, jaraknya dari bumi juga tidak sama pada posisi yang berbeda. Inilah penampakan bumi jika dilihat dari bulan. Jika ingin berkomunikasi dengan manusia di bumi, diperlukan waktu 1,25 detik bagi gelombang radio untuk merambat dari satu ujung ke ujung lainnya, atau setara dengan 2,5 detik agar informasi dapat dikirim bolak-balik. Ini juga merupakan waktu yang dibutuhkan kecepatan cahaya untuk melakukan perjalanan dari bumi ke bulan. Ini adalah foto bumi yang diambil dari planet Mars. Bumi tempat kita bernaung berada di sini, sebuah titik kecil yang nyaris tidak kelihatan. Dan ini adalah planet yang tidak asing lagi bagi manusia, Mars. Jarak rata-rata Mars bumi mencapai 200 juta kilometer, dan jarak terdekatnya dengan bumi hanya 55 juta kilometer. Namun pada titik terjauhnya melebihi 400 juta kilometer. Saat demikian, Mars akan berada tepat 1000 kali jarak antara bumi dan bulan. Gelombang radio tidak lagi hanya memerlukan waktu beberapa detik saja, namun membutuhkan waktu hampir 20 menit untuk berpindah dari satu ujung ke ujung lainnya. Dan komunikasi bolak-balik dengan bumi memerlukan waktu 40 menit. Saat kita zoom out lagi, kita bisa melihat Voyager 1. Ini adalah wahana antariksa yang telah terbang di alam semesta selama beberapa dekade. Pada tahun 2022, jaraknya sekitar 23,3 miliar kilometer dari bumi, atau setara dengan 156 unit satuan astronomi, merupakan pesawat luar angkasa buatan manusia dengan jarak terjauh dari bumi dan yang pertama meninggalkan tata surya. Satuan astronomi, disingkat SA, adalah sebuah satuan jarak. Biasanya digunakan untuk menyatakan jarak dalam skala tata surya kita. Dulunya ditentukan oleh jarak rata-rata antara bumi dan matahari. Namun kini, nilai dari SA yang diterima adalah 149.597.870.691 plus minus 30 meter, sekitar 150 juta kilometer atau 93 juta mil.
Artinya, Voyager 1 sudah berjarak 156 kali dari jarak bumi dan matahari. Dan sejak tahun 1979, ia telah melintasi Jupiter dan Saturnus pada tahun 1980. Ini adalah wahana antariksa pertama yang mengirimkan foto detail Jupiter, Saturnus, dan satelit mereka. Selain itu, pada tahun 1990-an, Voyager 1 membidikan kameranya untuk mengambil gambar planet-planet yang dikunjunginya ketika berjarak 6,4 miliar kilometer dari bumi, termasuk gambar bumi yang diambil dan dikirimkan kembali yang disebut titik biru pucat. Titik kecil yang sangat tidak mencolok pada layar video ini adalah bumi. Astronom Amerika terkenal, Dr. Carl Edward Sagan, terinspirasi oleh foto ini dan meninggalkan sepatah kalimat yang mengesankan. Ketika Anda melihat gambar ini, Anda hanya akan melihat sebuah titik kecil. Ini berada sana, dan ini adalah rumah. Ini adalah kita. Setiap orang yang pernah Anda dengar, setiap orang yang pernah ada menjalani hidupnya di atasnya. Suka dan duka yang kita rasakan, beragam keyakinan yang berbeda, kesadaran dan teori ekonomi, setiap pemburu dan penggembala, setiap pahlawan dan pecundang, setiap pencipta dan perusak peradaban, setiap raja dan rakyat jelata, setiap pasangan yang kasmaran, setiap anak-anak yang penuh harapan, setiap ayah dan ibu, setiap penemu dan penjelajah, setiap pemimpin yang bermoral, setiap politisi korup, setiap selebriti yang terkenal, setiap pemimpin tertinggi suatu negara, setiap orang suci dan penjahat dalam sejarah, semuanya tinggal di sini. Setitik debu yang mengambang di bawah sinar matahari. Sebagai wahana antariksa buatan manusia yang terjauh saat ini dari bumi, Voyager 1 terus bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan 17 km per detik atau setara dengan 65 kali kecepatan pesawat penumpang. Ini adalah kecepatan sebenarnya yang ditunjukkan Voyager 1 jika melewati bumi. Sementara itu, cahaya membutuhkan waktu 21 jam 35 menit untuk mencapai jarak 23,3 miliar kilometer. Artinya, dibutuhkan waktu hampir 2 hari untuk mengirim pesan dari bumi ke Voyager 1 dan mendapat balasan. Selain itu, Voyager 1 telah mencapai kecepatan kosmik ketiga, atau dengan kata lain, orbitnya tidak dapat lagi memandu pesawat ruang angkasa kembali ke tata surya dan sepenuhnya telah menjadi pesawat ruang angkasa antar bintang. Namun meski begitu, masih dibutuhkan waktu 30.000 tahun bagi pesawat luar angkasa ini untuk terbang keluar dari awan Earth, yaitu batas sebenarnya dari tata surya yang merupakan ujungnya dari pengaruh gravitasi matahari dengan radius 2 tahun cahaya yang jauh lebih besar dari tata surya yang kita kenal pada umumnya. Saat kita terbang keluar tata surya, satuan yang digunakan akan dihitung dalam tahun cahaya, yaitu jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa dalam 1 tahun, kurang lebih 9.461 triliun kilometer. Jika diubah menjadi angka menjadi seperti ini, 1 tahun cahaya sama dengan 9.461 triliun kilometer. Yang terlihat di foto adalah Alpha Centauri, sistem bintang terdekat saat ini dengan bumi, kecuali matahari. Di sistem bintang yang berjarak 4,2 hingga 4,4 tahun cahaya dari bumi ini, terdiri dari 3 bintang yang salah satunya memiliki jarak terdekat dengan planet kita. Alpha Centauri berisi bintang individu Alpha Centauri A atau Rigel Kentaurus dan Alpha Centauri B atau Toliman. Sementara bintang ketiga dan paling redup dari Alpha Centauri adalah Alpha Centauri C atau lebih dikenal dengan sebutan Proxima Centauri. Meski masih butuh waktu lagi untuk mempelajari Alpha C, ada beberapa fakta-fakta menarik lain mengenai sistem bintang ini. Meski tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dari bumi, namun saat ini ia merupakan bintang terdekat dengan matahari. Jika Voyager 1 ingin sampai ke sini dengan kecepatan saat ini, dibutuhkan waktu hampir 70.000 tahun untuk sampai ke sana.
Saat kita menarik lensa kamera ke titik yang lebih jauh, kita dapat melihat galaksi yang sangat kita kenal, Bima Sakti. Ini adalah galaksi berbentuk spiral dengan jarak maksimum 100.000 tahun cahaya dan berisi lebih dari 100 miliar bintang. Jika jarak matahari ke Neptunus setara dengan koin 25 sen dolar, maka ukuran Bima Sakti akan sebesar benua Amerika Serikat. Dan tata surya tempat kita berada bukanlah pusat Bima Sakti, atau bahkan di lengan spiral utama ada di sini. Lengan spiral sekunder disebut lengan Orion, dan meskipun tata surya tidak berada di tepi Bima Sakti, namun cakupan maksimum dari gelombang radio yang dipancarkan manusia saat ini hanya seperti ini. Artinya alam semesta di luar jangkauan tersebut sama sekali tidak ada jejak peradaban manusia. Dan jika kita menengadahkan kepala ke langit, 99% bintang yang terlihat dengan mata telanjang hanya berada di area kecil ini. Saat kita memperkecil lagi, kita akan melihat sebuah galaksi yang disebut grup lokal, yaitu sebuah grup galaksi yang dekat dengan galaksi Bima Sakti, yaitu galaksi Andromeda dan galaksi Triangulum, beserta lebih dari 50 galaksi-galaksi kecil. Dan bagaikan Bima Sakti, setiap galaksi telah melahirkan ratusan miliar bintang, dan jarak dari satu ujung ke ujung lainnya mencapai 10 juta tahun cahaya. Meski sistem galaksi sebesar itu juga hanyalah sebagian kecil dari raksasa berikutnya, mari kita perkecil untuk melihat supergugus Virgo yang merupakan supergugus yang bentuknya tidak beraturan. Seperti namanya, supergugus Virgo terdiri dari setidaknya 100 kelompok galaksi, termasuk galaksi grup lokal. Dalam struktur yang lebih besar, kelompok galaksi grup lokal yang terbentang sejauh 10 juta tahun cahaya itu menjadi bagian dari gugus galaksi Virgo yang terentang sejauh 15 juta tahun cahaya dan memiliki 1.200 galaksi hingga 2.000 galaksi. Gugus galaksi Virgo merupakan bagian dari supergugus galaksi Virgo yang terbentang sejauh 110 juta tahun cahaya dan beranggotakan 47.000 galaksi. Supergugus galaksi Virgo bersama supergugus galaksi Norma Hydra, Centaurus dan Pavo Indus merupakan bagian dari supergugus galaksi Laniakea. Hingga kini, Laniakea adalah struktur terbesar di alam semesta yang diketahui manusia. Pada tahun 1980, untuk menjelaskan kondisi yang diamati di alam semesta, astrofisikawan Alan Guth mengusulkan inflasi kosmik. Kosmologi inflasi telah menjadi salah satu landasan kosmologi modern. Selain homogenitas, kerataan spasial, dan ukuran besar alam semesta, perluasan ruang yang dipercepat oleh inflasi menghasilkan mekanisme untuk menjelaskan asal mula struktur di alam semesta. Istilah inflasi merujuk pada alam semesta mengalami periode perluasan cepat ruang dan waktu yang sangat cepat yang terjadi sepersekian detik setelah dentuman besar. Dalam sepersekian detik lainnya, inflasi melambat menjadi perluasan yang lebih santai yang berlanjut hingga hari ini dan semakin cepat. Dalam beberapa detik setelah terjadinya inflasi yang cepat, berlangsung selama ratusan ribu tahun selanjutnya, partikel-partikel fundamental yang nantinya terdiri dari materi muncul, tetapi materi yang belum diketahui. Selama periode ini, alam semesta menjadi buram, dipenuhi oleh plasma yang sangat panas dan radiasi yang sangat kuat. Perluasan yang cepat seperti itu kemungkinan besar disebabkan oleh medan gaya primordial yang baru. Teori inflasi standar menjelaskan bahwa alam semesta mengalami periode perluasan yang sangat cepat dalam beberapa saat pertama, yang akhirnya mendatar untuk menciptakan alam semesta datar dan seragam seperti yang dilihat. Inflasi abadi adalah langkah selanjutnya dalam teori inflasi, dan ini memungkinkan para ilmuwan untuk menghindari beberapa pertanyaan rumit kosmologi. Perkembangan skenario alam semesta telah membuka jalan baru dan sangat menjanjikan untuk menghubungkan fisika fundamental dengan percobaan.
Menurut hukum perluasan alam semesta, jika saat itu usia alam semesta hanya 10 pangkat minus 36 detik sesaat setelah nol, ilmuwan menyebutnya dengan Big Bang. Umur alam semesta saat ini dikalikan dengan kecepatan cahaya untuk mengasumsikan ukuran alam semesta, maka alam semesta saat ini akan berukuran 150 sekstiliun kali lipat dari alam semesta teramati. Inilah sekstiliun dengan 21 nol di belakang, atau dengan asumsi yang dapat diamati adalah sebesar bola lampu. Maka, ukuran alam semesta yang sebenarnya akan setara dengan Pluto. Bayangkan sejenak, sebuah kehidupan di dalam bola lampu berusaha sekuat tenaga mendeteksi batas bola lampu, tetapi sama sekali tidak menyadari keberadaan Pluto. Inilah situasi umat manusia saat ini. Semua yang kita miliki sangatlah kecil. Seseorang, sebuah kota, sebuah negara, satu dunia, dan bahkan seluruh peradaban manusia jauh lebih kecil dari debu di alam semesta yang maha luas ini. Tak peduli berapa besar kesusahan yang dialami, seberapa hebat prestasi yang diraih, segala suka duka, untung dan rugi, semuanya hanya sekilas dalam sejarah panjang alam semesta. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.